Perkenalkan, nama saya Sugianto, alamat saya Dusun 12, Desa Bumi Kencana, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya owner dari AB Garden yang notabene bergerak di bidang pertanian, yaitu melon. Melon yang kita budidayakan atau yang kita kembangkan itu melon jenis premium yang hanya bisa ditanam di dalam greenhouse. Apabila kita tanam di luar greenhouse, kita kemarin sudah dicoba, itu tidak bisa maksimal dan hasil dan tidak bisa finish sampai sebesar ini. Ini adalah melon-melon yang kualitasnya sekelas ekspor, tapi gimana caranya kita kemas, kita pelajari, bisa ditanam di bumi kencana di dalam greenhouse. Dan alhamdulillah melon kita ini udah panen kedua dan ketiga ini. Dari dulu yang awalnya semak belukar, karena saya pernah melihat di Kulon Progo, Asena ada di situ, banyak lah Pak. Kalau di sana kan penelitian banyak. Nah, coba kita terapkan di bumi kencana, apakah bisa? Dan alhamdulillah jalannya waktu kita dapat ilmu dari Mas Ridwan Tergalek. Terima kasih Mas Ridwan. Kalau nanti nonton video ini ataupun siaran ini, saya berterima kasih terhadap Mas Ridwan yang selama ini membimbing saya, Mas. Karena saya itu basicnya bukan di pertanian. Awal muawal itu saya itu tetap kerjaan saya nyupir, Mas. Nyupir, jadi tukang muat, dan alhamdulillah saya sekarang bisa kayak gini berkat ilmu dari Mas Ridwan. Nah, kalau masa tanam dari nol, Mas, dari kecambah sampai panen itu sekitar 70 hari. Selama itu kita harus mengasih nutrisi, kita harus merawat. Di situ ada nanti polinasi. Polinasi itu mengawinkan bunga jantan ke bunga betina. Sebelum besar kayak gini, kita cuma melihat ini asik, ini besar, tapi kita nggak melihat prosesnya. Prosesnya begitu rumit, begitu pelik. Makanya namanya ini melon premium, lain dengan melon yang di hamparan, yang cara perawatannya pun agak spesial dibandingkan yang di hamparan. Dan harganya pun ya agak spesial emang, Mas. Kalau yang di sini kita buka ini di harga 30.000 per kilo. Itu. Kalau satunya berapa kilo? ini kisaran di 1,5 sampai 1,8 kilo, rata-rata di situ. Nah, kelebihan kita di sini dalam hal kemanisan rasanya kita bisa bandingkan. Motivasi saya untuk kayak gini, kapan lagi orang kampung bisa makan makanan yang di mall, Mas? Ini kelasnya kan kelas mall, bukan kelas-kelas yang kita ini. Nah, alhamdulillah dengan kita kombinkan di sini, masyarakat di sini dan sekitarnya bisa merasakan nggak harus ke mall, walaupun dia bisa beli di mall, tapi kan nggak harus ke mall, belinya di sini. Sekaligus ngajak anak istri, sekaligus jalan-jalan di sini. Dan di sini insya Allah nanti di tanggal 18 Juli kita open farm untuk petik melon. Di sini nanti waktu open farmnya nanti ada, yang kemarin itu ada karaoke kita siapkan. Yang pertama, yang kedua kemarin itu ada organ tunggal kita siapkan di sini. Jadi kita fasilitasi semua, Mas. Itu semua gratis. Yang bayar cuma melonnya, tapi ya melonnya agak larang. Tuh. Kalau saya ini baru 3 kali tanam ini, berarti sekitar 9 bulanan, Mas. 9 bulan. 9 bulan itu baru jalan 9 bulan. Nah, rencananya ke depan itu saya tuh pengen tiap bulan panen. Makanya kita buat greenhouse-nya tidak lebih dari 1. Ini bulan ini panen, insya Allah bulan Agustus kita ready lagi, Mas, yang di bawah. Insya Allah lagi kalau ada uangnya, itu yang di bawahnya lagi ready. Kita muter kayak gitu terus. Jadi tiap bulan panen. Kalau modal awal lumayan besar, Pak. Tapi kita jangan melihat besarnya, kita lihat petani itu tenang hidupnya, Pak.
yang selama ini saya alami dari beberapa hal kegiatan pekerjaan saya, petani itu tenang hidupnya. Saya kalau keraguan sangat ada Pak, karena saya pernah dulu nanam kangkung, nanam bayam, itu kaku Pak, nggak bisa dimakan. Apalagi ini dengan modal besar. Itu yang sangat-sangat tidak merestui istri saya Pak. Dengan modal yang begitu besar, kemarin nanam kangkung, nanam bayam aja nggak bisa dimasak. Tapi alhamdulillah berkat support dari teman saya yang di Trenggalek itu, saya bisa agak hasil lah. Nggak mendukung. Nah sekarang sangat mendukung, malah kok nambah di bawah itu. Kayak gitu Pak. Saya termotivasi di melon itu karena saya kebetulan berkunjung ke teman Pak. Ketika berkunjung ke teman, saya ngerasain melon ini kok enak, dan saya lihat harga. Saya tidak munafik, tidak bisa memungkiri kalau saya kesini karena lihat harga melon itu sangat mahal Pak. Itu nah, kosnya berapa, kita tanyakan ke orang ahlinya. Oh kosnya cuma sekian, dengan modal sekian kita balik modal dalam waktu sekian, kayaknya masuk kayak gitu. Karena itu kita terjun ke dunia greenhouse melon. Harapan saya khususnya untuk pemerintahan, entah itu stakeholder yang di desa, yang di kabupaten, yang di kecamatan, ataupun yang di provinsi, saya sangat menginginkan. Saya itu otodidak Pak, dari nol, dan nggak tahu permelonan. Saprasnya saya minta tolong, minta bantuannya dari pemerintahan setempat. Entah itu pelatihan, entah itu caranya budidaya yang benar, entah itu ke pemasarannya Pak. Itu yang saya inginkan. Karena itu nanti kalau dikomersilkan terus dan terlalu overload melonnya, tetap kita diwisatakan, tapi tetap ada resiko tidak habis. Nah itu kita harus menyiasatinya gimana. Saya harap dengan adanya campur tangan pemerintahan setempat, saya bisa mengembangkan melon yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Tuh. Saprasnya Pak, kalau bibit kita semua impor Pak. Bibit nutrisi itu impor, dan kita ngambilnya dari Trenggalek Pak. Kalau lihat pengunjung banyak itu suka Pak. Nah setiap pagi kalau melihat tanaman itu subur, saya suka. Kalau dukanya Pak, ketika ini kan tumbuhan itu hidup toh Pak. Prosesnya itu ketika ada layu, ketika ada hewan, hama dan sebagainya, itu teratapannya minta ampun Pak. Sedihnya minta ampun. Nah disitulah dukanya Pak. Ada nanti yang besok dipanen, sekarang itu mati ada Pak. Nah itu dukanya di situ Pak. Alhamdulillah saya belum pernah. Dari pertama sampai sekarang alhamdulillah belum pernah gagal. Ya, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Untuk pesan saya berharap melon ini bukan di tempat saya aja, karena saya menyediakan 3 sistem supaya saya juga bisa belajar. Ada masyarakat yang ikut belajar di sini Pak. Itu niat saya. Di sini ada macida, ada vertigasi tetes Pak. Di situ ada hidroponik DFT, yang di bawah hidroponik DFT juga. Saya menginginkan ada satu lagi Pak, NFT. NFT itu yang harus mengalir, tapi kita terhalang karena listrik. Pesan saya itu masyarakat itu jangan berhenti untuk belajar. Saya nggak bisa, insya Allah bisa nanam juga, apalagi orang yang basicnya di situ. Kesan saya asik. Oke, itu saja yang bisa saya berikan, ilmu dan pengalaman saya. Mungkin saya itu baru pemula, minta maaf nanti apabila ada omongan saya yang nggak pas di media sosial, saya minta maaf karena saya baru pemula dan saya bukan bergerak di bidang melon. Saya minta maaf dan minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Group memang mantap.